Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai MISC. Pun daftar materi pada video kali ini ada MISC, Tool, SNMP, dan Deduct, dan Subout Riff. MISC atau Management Miscellaneous itu artinya lain-lain dalam dunia teknologi informasi. Itu sebuah repositori fleksibel untuk menampung elemen, konfigurasi, atau protokol pendukung yang tidak masuk dalam klasifikasi utama. Mempunyai fungsi untuk menjaga agar arsitektur sistem utama tetap rapi, bersih, dan terhindar dari penumpukan fungsi-fungsi minor. Contoh di mikrotiknya itu untuk menampung elemen krusial seperti parameter optimasi, optimasi, dokumentasi, sistem login, dan skrip otomatis. Sehingga membantu administrator untuk fokus pada konfigurasi inti jaringan tanpa mengabaikan performa elemen penunjang. Tools itu sebuah kumpulan perkakas atau alat utilitas internal dalam Winbox yang berfungsi sebagai kotak perkakas interaktif bagi administrator. Digunakan untuk pemeliharaan atau maintenance, pengujian performa, otomatisasi, dan pelacakan masalah atau troubleshooting pada jaringan. Perbedaan dari menu utama itu tidak seperti menu IP atau interface yang membangun jalur data. Menu tools itu lebih berfokus pada analisis dan perawatan sistem. Adapun beberapa fiturnya, yang pertama ada menguji performa kabel jaringan, memantau pergerakan paket data yang mencurigakan, membuat jadwal otomatisasi, dan efisiensi tinggi bagi network engineer untuk mengelola jaringan secara langsung dari satu aplikasi tanpa perlu software pihak ketiga. Di tools itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama itu ada B-Test Server dan Bandwidth Test. B-Test Server atau Bandwidth Test Server itu mengaktifkan router agar berfungsi sebagai server penerima uji kecepatan data. Fitur ini dikembangkan agar router Anda bisa ditembak oleh router mikrotik lain yang ingin menguji batas maksimal throughput kabel atau wireless antar cabang. Selanjutnya ada bandwidth test, alat penguji performa jalur yang menembakkan trafik tiruan atau protokol UDP atau TCP ke router target, berguna untuk mengukur kapasitas bandwidth real yang mampu dilewatkan oleh infrastruktur fisik Anda. Selanjutnya ada email dan floating. Email itu sebuah fitur konfigurasi SMTP server internal. Dikembangkan untuk keperluan otomatisasi, seperti memerintah router mengirim file backup atau log pesan error secara otomatis ke ML Team IT secara berkala. Floating, perintah ping versi agresif yang menembakkan paket ICMP terus-menerus tanpa jeda waktu. Digunakan untuk melihat stress testing pada jalur komunikasi. Berguna untuk melihat stabilitas perangkat lawan saat beban traffic memuncak. Selanjutnya ada graphing dan IP scan. Graphing adalah sebuah sistem visualisasi berkala yang merekam kinerja router. Fitur ini otomatis membuat grafik harian, mingguan, hingga bulanan terkait presentasi CPU, memori, sisa ROM penyimpanan, serta lalu lintas data di setiap port. Lalu ada IP scan, alat pemindai dalam satu segmen jaringan LAN. Dikembangkan untuk mendeteksi perangkat apa saja yang sedang aktif secara live. Menampilkan data alamat IP, alamat MAC address, hingga nama vendor pembuat kartu jaringannya. Selanjutnya ada MAC server dan NetWatch. MAC server itu pengaturan akses darurat di layer 2. Submenu ini mengatur MAC Winbox, MAC Telnet, dan MAC Ping agar
router tetap dapat di-remote menggunakan alamat fisik atau MAC address saat terjadi kesalahan konfigurasi IP yang menyebabkan Anda terkunci atau logout. Lalu ada NetWatch, yaitu alat atau perkakas pemantau respon perangkat target berbasis IP. Jika NetWatch mendeteksi IP target, misalkan IP DNS Google atau ISP, dalam keadaan mati atau down, ia akan otomatis mengeksekusi script custom untuk mengalihkan jalur internet atau failover. Lalu ada paket sniffer dan ping. Paket sniffer adalah alat menangkap paket data mentah yang melintasi router. Dikembangkan untuk kebutuhan audit keamanan cyber mendalam, di mana trafik yang mencurigakan dapat direkam ke berkas, lalu PCAP untuk dianalisis di aplikasi Wireshark. Ping, alat uji konektivitas dasar untuk memeriksa apakah perangkat target merespon dan mengukur berapa lama waktu tempuh paket data dalam satuan milidetik. Lalu ada ping speed dan profile. Ping speed itu pengembangan dari perintah ping dasar yang berfungsi untuk mengukur perkiraan kecepatan transfer data bersih atau clean bandwidth throughput instan di atas jalur ICMP yang sedang diuji. Lalu ada profile, alat audit kinerja prosesor atau CPU secara real time. Fitur ini memecah beban kerja CPU ke dalam presentasi aktivitas spesifik, seperti beban firewall, routing, atau VPN encryption, sehingga memudahkan pelacakan jika router mendadak melambat. Lalu ada ROMON dan SMS. ROMON atau Router Management Overlay Network, yaitu protokol penjelajahan jaringan mikrotik di layar kedua, yang memungkinkan Winbox untuk meremote router-router cabang yang berada di pedalaman jaringan tanpa IP publik. Cukup dengan melakukan lompatan ataupun overlay melalui router mikrotik di depannya. SMS atau sebuah fitur integrasi dengan modem USB berkartu SIM dikembangkan agar router bisa mengirim notifikasi status jaringan via SMS ke ponsel admin atau menerima perintah teks seperti perintah otomatis reboot dari jarak jauh. Lalu ada speed test dan telnet. Speed test, fitur modern mikrotik, tersedia di router OS versi ke-7 yang menggabungkan pengujian ping, jitter, kecepatan unduh, kecepatan unggah dalam satu kali klik, mirip dengan fungsi aplikasi speed test populer, namun dijalankan langsung dari router. Telnet, klien terminal klasik berbasis teks polos yang dikembangkan agar administrator dapat melakukan remote CLI atau command line interface ke perangkat lain, seperti switch atau server lama, langsung dari dalam Winbox. Lalu ada Torch dan Traceroute. Torch itu alat analisis lalu lintas data terpopuler di mikrotik. Torch membongkar arus paket data pada port tertentu secara live, memperlihatkan IP pengirim, IP tujuan, jenis protokol, hingga port aplikasi yang sedang menguras kuota bandwidth. Selanjutnya ada Traceroute, alat pelacak lompatan root atau HOOP, dikembangkan untuk memetakan jalur router mana saja yang dilewati paket data menuju tujuan, sehingga Anda tahu persis di titik mana koneksi internet mengalami hambatan atau putus. Lalu ada traffic generator dan traffic monitor. Traffic generator itu utilitas simulasi tingkat lanjut yang mampu memproduksi traffic data buatan dalam skala sangat besar. Digunakan untuk menguji kekuatan performa perangkat keras, atau hardware stress testing, sebelum router dipasang langsung ke jaringan produksi. Lanjut ada traffic monitor, alat pemicu aksi otomatis berbasis volume data. Misalnya, jika traffic unduhan pada port 1 melebihi batas 90 Mbps, traffic monitor akan memicu script untuk mengaktifkan aturan pembatasan kecepatan tambahan.
Yang terakhir ada WOL atau Wake on LAN, fitur yang mengirim paket sinyal khusus atau Magic Packet melalui jaringan layer kedua komputer klien. Dikembangkan agar administrator dapat menghidupkan komputer server atau PC kerja yang sedang mati total dari jarak jauh melalui Winbox. Selanjutnya ada SNMP dan Digit. SNMP itu dapat diakses di IP lalu ke SNMP. SNMP atau Simple Network Management Protocol pada Winbox Mikrotik adalah menu konfigurasi yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur protokol standarisasi manajemen jaringan. Fitur ini memungkinkan router mikrotik Anda untuk dipantau atau monitoring dan dikelola secara terpusat oleh perangkat lunak pihak ketiga yang disebut NMS atau Network Management System, seperti Zabbix, TRTG, MRTG, atau Dedude. Melalui SNMP, router akan mengirimkan data performa penting, seperti penggunaan CPU, suhu perangkat, sisa penyimpanan, hingga lalu lintas data atau bandwidth di setiap port secara berkala ke server pemantau tanpa mengganggu stabilitas traffic utama jaringan. Selanjutnya, The Dude. Untuk mengaksesnya bisa ke menu Dude. The Dude adalah aplikasi manajemen dan pemantauan jaringan atau Network Management System atau NMS. Gratis yang dikembangkan secara resmi oleh Mikrotik. Fitur ini dirancang untuk memantau seluruh infrastruktur jaringan secara otomatis. Tidak hanya perangkat Mikrotik saja, melainkan semua perangkat yang mendukung protokol SNMP atau ICMP seperti router vendor lain, switch, server Windows atau Linux, kamera CCTV, hingga komputer klien. Di dalam box, menu Dude berfungsi sebagai saklar pengaktif layanan server, sedangkan visualisasi peta jaringannya diakses melalui menu terpisah atau aplikasi klien, sehingga memberikan kemudahan yang luar biasa bagi administrator untuk melihat topologi jaringan mereka secara gratis dan interaktif. Sini ada sub-outrip. Auto sub-outrip akan dibuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan perangkat keras. Di-manage oleh proses watchdog. Sebelum mengirim ke Mikrotik, konten file dapat dilihat di mikrotik.com atau di akun. Digunakan untuk membackup seluruh konfigurasi dalam bentuk pinet dan bisa di-download di laptop dan bisa di-upload di Mikrotik. Cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.